Bisa dilanjut Bapak Ibu? Bapak perlu istirahat dulu. Dilanjut langsung biar cepat selesai ya. Mungkin perlu olahraga dulu, apa gitu, stretching apa gitu, enggak ya? Oke. Langsung saja, ini kayaknya semangat banget ya Pak Ridwan. Kalau biasanya di kampus itu 4 materi, 2 materi itu coffee break gitu ya. Tapi ini kayaknya semangat. Iya, sambil ribut mau minum makan tidak apa-apa gitu, tidak harus terlalu serius. Permulaan Bu, Bapak Ibu. Jadi nanti sepertinya ada kesempatan silaturahmi berikutnya begitu. Dan memang diarahkan multi years ya Pak Ridwan ya. Jadi beberapa tahun begitu. Jadi tidak hanya tahun ini saja. Dan kemungkinan nanti personel SDM-nya tidak hanya 4 atau 5 orang yang sekarang bisa hadir pada saat ini. Nanti mungkin tahun depan atau tahun depannya lagi kita akan full team Ibu. Seluruh dosen di Prodi PAI akan datang semuanya ke sini. Ya, kita ada sekitar 14 atau 16 dengan DPK-nya. Nah, ini baru datang 4, seharusnya 5 yang satu berhalangan karena sakit. Ya. Jadi, mohon doanya juga nggak lama-lama. Jadi hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh 2 pembicara sebelumnya yaitu Pak Firdaus dan Bu Iza. Kebetulan saya pada kesempatan kali ini mengusung tema peningkatan peran masyarakat desa Cisaat dalam implementasi nilai spiritualitas berbasis moderasi beragama. Next, mungkin kenalan dulu Ibu ya. Ini bio singkat saya. Nanti kalau ya dulu saya pernah nyantri Ibu di Gresik di MTS dan ada saliyahnya di Manggosodin, dan kemudian setelah lulus aliyah saya dapat kesempatan untuk lanjut lagi ke pesantren. Jadi di pesantren As-Salamah 45 1 tahun, kemudian lanjut di pesantren Wali Songo 1 tahun lagi. Wisata sebenarnya kita melihat di sini banyak Bu ya, ada wisata alam tadi disebutkan oleh Pak Sekdes, ada ya istilahnya kalau secara teoritis itu ekowisata. Jadi wisata yang berkaitan dengan alam, keindahan yang mengarah kepada pendidikan. Tapi tidak hanya itu saja. Tadi di sana di awal tadi disebutkan oleh Pak Sekdes ada peternakan, kemudian ada apa lagi tadi ya? Saya kira banyak lagi. Dengan nilai spiritualitas ini kita tidak hanya melihat atau selesai pada bidang-bidang tadi, tapi kemudian kita korelasikan bahwa jauh ya, melampaui bidang-bidang tadi itu semuanya terkorelasi atau terhubung dengan Sang Maha Pencipta. Sehingga apapun yang ada tadi itu kemudian akan sangat bermakna, memiliki nilai yang penting bagi diri kita ketika itu ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak cuma orang datang ke sini. Nah, ini pentingnya. Jadi ini kemudian akan mendasari, akan kemudian menjadi ruh dari segala sesuatu yang kita lakukan. Nah, dalam konteks desa Cisaat ini ya tadi ya, di segala usaha atau upaya yang dilakukan bagaimana di desa Cisaat ini pariwisatanya berkembang. Saya kira itu saya mungkin tambahan dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Firdaus dan Bu Iza tadi. Kemudian nilai spiritualitas ini kemudian kita dapatkan dari mana? Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu saya kira sudah tahu bahwa Allah memberikan petunjuk kepada kita itu melalui dua jalur, yaitu atau tanda yang berupa tanda-tanda atau ayat-ayat. Ya, ada ayat-ayat yang bersifat Qur'annya, yang bersifat nas atau teks yang tadi disebutkan oleh Pak Firdaus itu Al-Quran dan hadis. Ya, karena hadis itu wama yang tiku adalah in huwa illa wahyu yuha, sebenarnya itu wahyu juga. Jadi sama dengan Al-Quran. Jadi kita ketika memandang segala sesuatu jangan kemudian selesai pada sesuatu itu saja, tetapi kemudian kita
melihat siapa di zat Tuhannya Allah Subhanahu Wa Taala yang kemudian merekayasa, menciptakan, mengatur dan seterusnya. Oke, dan ini atas itu maka tadi sudah disebutkan kita melihat pertama ayat-ayat Qur'annya, ya, yang ketika kita memahaminya harus dengan pendekatan, harus dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip moderasi beragama. Jadi ketika kita memahami agama tidak terlalu tekstual, juga tidak terlalu mengagungkan akal sampai teksnya nggak dipakai, ya, kebablasan. Jadi akhirnya kemudian ketika dia beragama itu menggampangkan, menyepelekan. Dalam moderasi agama ketika memahami Al-Quran dan Hadis itu kita mengambil jalan tengah gitu. Jadi ada beberapa indikator di sini. Yang pertama adil, kemudian ada jalan tengah, seimbang, dan sesuatu yang terbaik. Contohnya kayak keberanian. Keberanian itu di tengah-tengah antara takut dengan sembrono, ya, tanpa perhitungan, semakin komplit. Nah, setelah sudah komplit, maka kemudian langkah selanjutnya adalah internalisasi. Internalisasi itu adalah memasukkan, ya, memasukkan tadi nilai-nilai tadi ke anak-anak, ya, sehingga menjadi karakter. Jadi nilai-nilai tadi itu menjadi karakter, internalkan, dimasukkan ke dalam diri anak-anak. Setelah sudah masuk, maka kemudian terakhir itu transformasi. Transformasi itu berpindah dari satu keadaan yang kurang bagus awalnya ke keadaan yang semakin bagus, ya, tertransform. Ya. Tujuan kita tadi itu apa? Budaya, implementasi budaya nilai-nilai yang berdasarkan nilai-nilai spiritualitas. Saya kira itu yang mungkin bisa saya